Swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Sesaat lagi saya akan menampilkan video praktek pembelajaran pertama di SMP Swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Berdiri. Seluruhnya, siap gerak. Kepala, guru kita. Hormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya setelah mengikuti ujian? Kalau Ibu mengikuti ujian, Ibu harap semuanya bisa menjawab pertanyaan dengan benar, ya. Dan hasilnya lebih memuaskan. Baik, itu aja dulu. Yang pertama dulu, bagaimana kondisi kelas? Bersih-bersih semua? Tidak ada sampah? Baik. Sekretaris, bagaimana? Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir hari ini? Yakub dan Grace. Mana mereka? Absen. Absen. Tidak ada. Kita berdoa ya kepada petugas. Silakan maju ke depan. Baiklah untuk teman-teman semua, mari kita berdoa kemuliaan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya, hari-hari sebelumnya kita sudah belajar mengenai lingkaran. Oke. Nah, terakhir kita membahas lingkaran yaitu mengenai apa? Siapa yang bisa menjawab? Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari garis lingkup dalam lingkaran. Baik, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai cara menentukan rumus garis panjang garis lingkup persekutuan luar dengan panjang garis lingkup persekutuan dalam lingkaran. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis lingkup persekutuan luar maupun garis lingkup persekutuan dalam dua lingkaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya melakukan ice breaking. Berdiri seluruhnya. Oke ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan serta alat tulis. Ini adalah subbab terakhir di materi lingkaran. Oke, kita masih membahas tentang garis lingkup. Materi kali ini yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis lingkup persekutuan luar dan dalam lingkaran. Ya, jadi kita akan belajar penerapan dari rumus garis lingkup persekutuan luar dan dalam lingkaran. Berikut langsung ada contoh soal. 3 buah bambu berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm akan diikat seperti gambar berikut. Ya. Tentukan panjang tali maksimum yang dibutuhkan untuk mengikat ketiga bambu tersebut. Oke. Di sini ada 3 bambu. Baik, sebelum dilanjutkan ada soal contoh ya. Kita masuk ke menyelesaikan garis lingkup persekutuan luar maupun dalam lingkaran. Di sini ada contoh yaitu yang pertama 3 bambu berbentuk lingkaran dengan berjari-jari 7 cm. Ini ada bambu berjari-jari 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, maka diameternya berapa? Kalau jari-jarinya 7 cm, maka 3 bambu bentuk lingkaran dan dia diikat oleh tali. Talinya berwarna
Yang ditanyakan adalah panjang tali minimum. Oke, dari semua kita bahas. Ini gambar ketiga bambu tadi. Kita lihat di bagian sini, anak-anak, dari lingkaran 1 ke lingkaran 2. Ini ada garis kuning. Oke, dari lingkaran 2 ke lingkaran 3 itu juga ada garis kuning. Dan dari lingkaran 3 ke lingkaran 1 ada garis kuning. Ya. Ini talinya membentuk garis-garisnya ya. Dan 1, 2, 3. Kira-kira garis sambung lingkaran dalam atau lingkaran luar? Garis sambung persekutuan lingkaran dalam atau persekutuan lingkaran luar? Garis sambung persekutuan luar. Oke, baik. Ini perhatikan ini. Ini adalah garis singgung. Ini juga adalah garis singgung. Ini juga adalah garis singgung. Pertanyaan tadi, ini apakah ini garis singgung luar atau garis singgung dalam? Saya ulangi, apakah ini garis singgung luar atau garis singgung dalam? Luar ya, luar. Karena kalau garis singgung luar, kurang lebih begini contoh ya. Ya, menyinggung kedua buah lingkaran. Sedangkan kalau garis singgung dalam, bagian dalam yang disinggungnya. Oke, bisa? Sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi mengingatkan kembali. Jadi kita ditanya berapa panjang ini tali ini? Ada 3 buah garis singgung. Nah, kenapa di sini 1/3K? Perhatikan 1/3K. Karena ada 3 lingkaran. Jadi kira-kira ini yang kena tali ini yang mengikat 3 bambu ini adalah 1/3 lingkaran. Jadi nanti 1/3 lingkaran tambah 1/3 lingkaran tambah 1/3 lingkaran tambah garis singgung yang pertama, garis singgung yang kedua, garis singgung yang ketiga. Itulah nanti panjang tali untuk mengikat ketiga bambu tersebut. Oke ya, itu aja pengantar, kita lanjutkan. Dua lingkaran. Oke. Ya, ini garis singgung persekutuan luar. Nah, selain tali tersebut membentuk garis singgung, ada bagian yang melengkung. Yang ini 1, 2, 3. Kira-kira ini berbentuk apa? Ya, ini merupakan keliling lingkaran, namun tidak utuh ya, sepertiga keliling lingkaran. Oke, kita ketahui GS untuk garis singgung dan untuk tali yang ini merupakan keliling lingkaran sepertiga keliling lingkaran. Dapat kita tuliskan panjang minimum tali yaitu 3 kali garis singgung. Karena 3 kali garis singgung akan garis singgung dan 3. Dan ditambah 3 kali 1/3 keliling lingkaran. Oke, baik. Perhatikan. Ini sudah ada penjelasannya, kelihatan nggak? Ya. Oke, baik. Perhatikan ya ini. Jadi panjang ini salah ketik panjang maksimum tali ini. Sudah saya jelaskan tadi di awal yaitu 3 kali GS. GS itu adalah garis singgung. Yang mana 3 kali GS ini? GS yang pertama, GS yang kedua, dan GS yang ketiga. Tambah 3 kali 1/3 keliling K. 1/3 K. Yang mana itu 1/3 K ini? 1/3 K yang pertama, 1/3 K yang kedua, 1/3 K yang ketiga. Ingat K itu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ingat, keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Dari dulu ini ya, keliling lingkaran yaitu 2πr, sedangkan kalau untuk luas lingkaran yaitu πr pangkat 2. Kita membahas di sini yaitu mengenai keliling lingkaran. Oke. Nah, di sini dikatakan maka akan kita cari nilai panjang garis singgung dengan kelilingnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Biar kita dengar
seperti sebelumnya yang 1, 2, 3. Oke. Ada yang bisa kita sederhanakan ditegakkan sepertiga itu tersisa kelima saja. Oleh karena itu panjang minimal yang mencatat ketiga bambu ini itu 3 kali garis ditambah kelima. Maka akan kita cari garis simbol dan garis kita menggunakan rumus garis simbol sesuatu luar yang ini rumusnya. Dengan keterangan P, ada yang masih ingat? Kalau lupa silakan buka rumus yang kembali yang sudah kalian catat di pertemuan sebelumnya. Ya. Itu merupakan. Ditanya apa ini? P itu apa? P itu kemarin adalah jarak antara lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua. Ini jarak ini ya. Ini dan contoh dari titik pusatnya. Ini titik pusat. Di sini garis nanti. Itu namanya adalah P. Oke ya, kita lanjut. P itu merupakan jarak dari titik pusat lingkaran yang satu ke titik pusat lingkaran yang kedua. Ini ya. Ini. Kenapa di sini 14? Oke. Kita lihat. Ini kan jari-jarinya 7, ini jari-jarinya 7. Ya. Jadi 7 tambah 7 14. Ya. Ini jari-jarinya 7, ini jari-jarinya 7. Dan ini sama-sama dari titik pusat ke titik pusat. Ya. Oke ya, ulangi kembali. Tadi jari-jarinya tadi berapa tuh? 7. Jari-jari yang ini yang pertama ini 7. Jari-jari yang kedua ini adalah 7. Maka 7 tambah 7 di sini menjadi 14. Bisa diterima dari situ datangnya P. Nilai P ya. Diikuti ya, nanti di RKP nanti soalnya nanti. Berapa? 14 ya. Jarak antara titik pusat dengan tempat dikurangi jari-jari lingkaran ke 1 7, jari-jari lingkaran kedua 7 kurang 7 0 sehingga tersisa 14 akar dari 14 sehingga dari sini sekarang kita masuk keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Dua atau 2 kali R. Artinya kita menggunakan 22/7. Jadi berapa R? 7. Oke. 2 kali 22/7 dikali 7 kan? Sehingga 2 kali 22 adalah 4 cm. Garis ini sudah ketemu, kalian sudah ketemu, tinggal kita masukkan panjang kali maksimum itu 3 kali 14 kali 14 ditambah kelima 44 menghasilkan 42 ditambah 44 sama dengan 60 cm. Sehingga dari sini kita tahu kesimpulannya panjang minimum kali yang mengikat ketiga bambu tersebut adalah 86 cm. Oke ya, berarti dari situ oke. Berikut sehingga dari sini kita tahu. Oke ya, jadi hasilnya di sini tadi adalah panjang yang ini, garis yang mengikat 3 bambu ini panjangnya adalah 86 cm. Dan bisa dipahami. Nah, jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke contoh yang lain. Ya, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran. Itu yang diharapkan sama kalian ya, itu yang ibu harapkan ya. Berikutnya indikatornya juga sama, yaitu hal-hal yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam lingkaran. Tujuan ya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan berbantukan dengan video yang pertama tadi, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran berdasarkan video dengan benar. Nah, jadi materi kita ada 2. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah garis singgung, persekutuan luar
dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, sebagai contoh, perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran maupun dalam lingkaran, itu biasanya berhubungan dengan gear sepeda atau berhubungan dengan seperti contoh yang di video tadi. Kalau diikat 3 bambu, kira-kira berapa tali yang dibutuhkan? Kalau diikat 3 pipa, kira-kira berapa tali yang dibutuhkan? Nah, begitu seterusnya. Jadi contoh, perhatikan gambar ini. Ini ya, gambar tersebut menunjukkan sebuah rantai yang diikatkan pada 2 roda gigi. Nah, bagaimana cara menghitung panjang rantai tersebut? Ya, apakah perlu menggerakkan roda gigi atau bagaimana? Ya, jadi ini berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke. Nah, berikutnya permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Ini gambar itu tadi ya. Ini adalah busur PT. Ini adalah busur IS. Ini PGL. PGL itu ibu singkatkan dengan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Ya, PQ ini kita anggap PGL yang pertama, garis singgung yang pertama, TS ini adalah garis singgung yang kedua. Nah, di mana PQ dengan TS ini, PQ dengan TS sama panjang. Maka busur PT, ini busur PT sama itu dengan alfa dikali 360 derajat. Ini alfanya, ini sudut alfa ini. Ya. Kali keliling lingkaran. Sedangkan busur QS 360 derajat dikurang alfa per 360 ini. Ya. 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran yang kedua. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, dengan demikian panjang rantai tali atau pita di lingkaran luar minimal yang merupakan 2 lingkaran dapat dihitung dengan rumus berikut. Ya, ini panjang tali luar. Nah, ini dia ya, 2 kali PGL ditambah panjang ini, keliling ini, busur yang ini, ditambah kelilingan ini, busur yang kedua. Itulah panjang tali untuk menghitung gear sepeda. Oke, berikutnya kita ambil contoh nomor 1. Perhatikan, hitunglah panjang pita luar minimal yang diperlukan untuk menghubungkan 2 lingkaran A dan B jika diketahui keliling yang pertama yaitu 9 cm, keliling yang kedua yaitu 3 cm, dan jarak AB 10 cm, dan besar alfanya yaitu 200 derajat. Itu diketahui ya. Oke, berikutnya ini ilustrasi gambarnya. Ya, untuk R yang besar ini 9 cm. Untuk R yang kecil ini 3 cm. P yang kita gunakan adalah 3,14. Lalu alfanya adalah 200 derajat. Nah, ini dia penyelesaiannya. Rumus yang tadi ini 2 kali garis singgung. Ini dia garis singgungnya. Jadi pertama kita menghitung garis singgung. Berarti nanti kedua rumus ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung cara mencari panjang garis singgung Oke, ini dia. Karena dia persekutuan luar, maka rumus yang kita gunakan adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran. Oke, ini PGL pangkat sama dengan P pangkat 2 kurang R pangkat 2. Ingat ya, pangkat 2. Kemarin pangkat 2 itu kalau kita balikkan menjadi akar. Ini ingat ya. Maka PGL sama dengan akar dari P pangkat 2 kurang R pangkat 2. Kedua itu tidak diikuti. Maka PGL sama dengan panjang. Tadi berapa panjang jari-jari? Nah, untuk yang besar
Jari-jarinya adalah 9 cm. Oh, sebentar. Panjangnya ini di jarak AB. Ini ya, panjang AB sama dengan 10 cm. Maka P-nya sama dengan 10. Kurang R besar tadi 9. R kecil tadi 3. Maka 9 kurang 3. Pangkat 2. Oke, 9 kurang 3 sama dengan 10 pangkat 2, 100. 6 pangkat 2, 36. Maka 100 kurang 36 sama dengan 64. Akar 64 berapa? 8. Ingat aljabar. Ya, pelajaran kelas 7. Aljabar dari kelas 7. Langkah-langkah ini semua itu adalah langkah-langkah dari aljabar. Maka dapatlah panjang garis simbol yang ini 8, yang ini juga sama dengan 8. Itu. Sekarang kita mencari panjang ini, busur yang pertama dengan busur yang kedua. Oke. Nah itu. Panjang pita sama dengan 2 kali 8 karena 2 busur, karena 2 tadi garis simbolnya ini 2 kali 8 sama dengan alfanya tadi adalah 200 derajat. 200 derajat kali 360 derajat kali 2 kali 3,14 kali 9. Ya, dari mana ini? Di rumus yang ini tadi. 2 kali PGL tambah alfa per 360 kali keliling yang pertama. Keliling pertama ingat keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Ini dia. Ditambah untuk rumus yang berikutnya ini dia. Maka panjang pita 16 tambah 2 kali 8 yaitu 16. Ini disederhanakan menjadi 3/1. Ini disederhanakan menjadi sebentar ya. 160 per 360 derajat. Oke, maka panjang pita 16 tambah 3,14 ditambah 16,75 dari penghitungan ini ya. Maka panjang pita sama dengan 64,15 cm. Untuk berikutnya kita membentuk kelompok. Jadi saya putar mejanya. Ayo. Ini nah. Ya. Coba dibuka ini posisikan. Kalian tulis nama kelompoknya berapa sudah? Pasti sama dengan akar. Jadi kalau kan dong, maka akar 4. Jadi ini akarnya ada pangkat 2 di dalam. Pusatnya pusat itu ya. Diameter di belakang ini diameter ini diameternya 15 di belakang ini 15 cm diameternya 15. Berarti berapa jadi? Berapa? 7,5. Kalau ini diameternya 5, berapa R-nya? Ini 10, berapa R-nya? 5. Maka taksiran terdekat panjang rantai ini berapa? Garis simbol keluar. Berarti hitung dulu panjang garis simbol. Yang ditanya apa? Panjang rantai punggung kedua gir. Panjang rantai punggung kedua gir ini. Panjang rantai ini. Nanti panjang garis simbol. Oke, terus berikutnya. Yang ditanya adalah panjang, maka panjang tali. Tulis panjang tali. Panjang rantai ini garis simbol hanya rantai ini doang. Ini bukan panjang mengikat semua. Tapi akan lurus ini garis simbol apa ini? Garis simbol luar. Garis simbol luar 2. Ini diameter 15. Jari-jarinya berapa? Ini diameter 15. Diameternya 15. Jari-jarinya berapa? Ini setelah itu kita berarti R besar. Ini jari-jarinya diameternya berapa jarinya? Diameternya 10.
Sebelum kamu tulis, kan yang ditanya panjang rangka. Kira-kira ada bukannya ada sekali. Jadi 3 lah, karena 4 10 kurang 5 9 kurang 2 7 9 kurang 6 3. Coba dikirim Singkungnya dan kelilingnya, jadi langsung kita cari panjang tali maksimumnya dengan rumus sama dengan 3 kali garis singgung ditambah K sama dengan 3 kali 28 tadi itu garis singgung yang telah diketahui ditambah 88 yaitu kelilingnya sama dengan 84 ditambah 88 sama dengan 172 cm. Itulah hasil panjang tali maksimum. Oke, baik. Kalian tanyakan, silakan kita diskusi. Alasan kenapa kuadrat itu pertambahan dari jari-jari dari R besar sama R kecil. Karena jari-jari dari sini ke sini itu sama dengan 14 dan jari-jari dari sini ke sini sama dengan 14. Jarak pusat ditambah jari-jari R besar ditambah R kecil sama 14 ditambah 14 sama dengan 28. Karena ini jarak pusatnya jadi Ini 14. Maka jarak titik pusat lingkaran ini ke lingkaran ini sama dengan 28. jelas. Apa kesimpulan dari materi kita tadi? PGL yaitu dari P pangkat 2 kurang R besar kurang R kecil pangkat 2. Sedangkan garis PGD akar dari P pangkat 2 kurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Terima kasih. Oke, mana perasaan kalian setelah kalian melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaanmu? Senang karena dekat dengan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perasaan saya untuk mewakili teman-teman saya di sini, kami merasa sangat senang dengan pembelajaran Ibu. Ditambah Ibu yang sangat berkompeten, sangat berwibawa, sangat sopan santun, sangat bagus dalam mengajarkan segala hal dan sangat bagus dalam mendidik kami. Ditambah waktu kami ada kesalahan, Ibu menegur kami dengan baik dan benar. Dan juga dengan melalui Zoom ini kami juga mempunyai pengalaman masing-masing bahwa ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa kepada kami, karena kami merasa atau baru pertama kali lah kami itu seperti merasa keadaan seperti gini. Oke, sekian dari perasaan kami, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa.